sekalian? Sudah, sudah, Oke, sudah. baik. Mudah-mudahan sekarang stabil. Saya menggunakan mobile data. Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menceritakan bahwa di saat ini ada 8 area kecakapan digital yang perlu ditingkatkan. Ya, ini di sini ada digital use, digital identity, digital right, digital library. Di sini sampai dimension khusus digital library, digital communication, digital emotional intelligence, digital security, digital safety. Kenapa semua ini penting? Ini adalah kehidupan kita di masa depan, di mana kecakapan, kekuatan kemampuan manusia itu akan sangat dibutuhkan. Di antara semua ini memang at the end dibutuhkan kecakapan coding. Nah, ini para mahasiswa, bahkan mereka-mereka yang masih millennial generasi milenial, itu membutuhkan kecakapan tersebut. Kenapa coding perlu? Karena itu menjadi bahasa yang biasa digunakan ke depannya untuk saling bertukar pengetahuan. Begitu. Nah, ini kita harus menyaksikan ya. Ini sebelah kiri mengenai behavior kita, data-data yang bisa Bapak Ibu lihat di berbagai portal ya. Ini saya cuplik dari We Are Social, kondisi status 2022. Memang generasi muda kita sangat potensial dan ini aset yang sangat besar harus kita tempa. Kenapa? Karena digital ekonomi di masa depan akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit, 16% di tahun 2030 terhadap GDP kita. Ini riset dari Alphabeta pada tahun 2021 kemarin. Nah, ini peningkatan jumlah kontribusinya akan meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun 2000 untuk di tahun 2030 tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kebutuhan, ini adalah bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, manakala transformasi digital itu dilakukan, karena kita melihat ya, nilai ekonomi digital itu akan meningkat begitu luar biasa ya. Ini Google Temasek hanya 4 tahun ke depan nih, tahun 2025 146 miliar US dollar, dua kali lipat dari tahun 2021. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mencetak manusia-manusia Indonesia yang siap menghadapi perubahan zaman tersebut. Sebagai contoh nih Bapak Ibu sekalian, kemarin pada saat kita pandemi, semua itu kan kita melakukannya secara digital. Memang industri banyak yang terdampak, itu diakui, terutama pariwisata. Namun di saat yang sama ada benefit yang kita peroleh, yaitu, pertama adalah kita mencetak ada 1 dekakorn baru, GoTo, yaitu Gojek dan Tokopedia. Bahkan ada 8 unicorn. 3 diantaranya baru unicorn ini. Begitu. Nah, ini luar biasa karena di situ akan menjadi tempat untuk para innovators menciptakan peluang-peluang usaha, peluang kerja, penyerapan tenaga kerja, dan tempat mereka meng-create bisnis. Bapak Ibu sekalian, tapi tantangannya pada saat ini tidak hanya masalah infrastruktur, tapi kita harus menyiapkan bagaimana isu terkait dengan dunia digital kita. Banyak faktor-faktor negatif yang muncul. Sisi positifnya banyak, seperti berbagai terkait dengan ekonomi digital, tapi sisi negatifnya juga ada muncul. Nah, ini yang harus kita cegah. Otherwise, apalagi nanti menuju tahun 2024 ya, jangan sampai dunia digital kita diisi oleh konten-konten negatif yang mungkin bisa menimbulkan perpecahan, radikalisme, atau berbagai kejahatan dunia digital. Tidak kurang tidak lebih muncul juga ada cyberbullying dan hoax. Ini beberapa data yang kami miliki selama tahun
kemarin hingga awal tahun ini mengenai apa saja isu yang harus kita selesaikan. Begitu. Bapak Ibu sekalian, kita mengukur bagaimana tingkat literasi digital yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ternyata kita pada tahun 2020 tingkat literasi digital kita 3,46. Itu indeksnya dari 1 sampai dengan 5. Pada tahun 2022 awal kemarin kita menghitung adalah survei pada tahun 2020 dan 2021, tapi diumumkan di awal 2022 ini. Di situ tingkat literasi digital secara agregat hanya meningkat 0,03. Sebenarnya itu masih statusnya baik ya, tapi belum sangat baik. Ada 4 pilar yang diukur: digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Begitu. Nah, ini kita melihat dari seluruh kabupaten kota, kita bekerja sama dengan Kata Data melakukan survei kepada 10.000 responden, jumlah yang tidak sedikit ya, untuk bisa mengukur bagaimana literasi digital di Indonesia. Memang kalau kita lihat dari spread, Indonesia bagian barat cukup, tapi Indonesia wilayah tengah ini lebih tinggi sedikit, indeksnya 3,52, dan Indonesia bagian timur yang perlu kita dukung untuk meningkat lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak boleh tertinggal di era atau di dalam wave digital ekonomi saat ini. Ini beberapa data yang kami peroleh terkait dengan bagaimana potret ekonomi digital. Jadi investasi untuk ekonomi digital pada tengah tahun 2021 yang lalu 4,7 billion US dollar. Ini data dari Google, Temasek, dan lain sebagainya. Nilai valuasinya lebih besar lagi, 70 billion. Kemudian kalau kita lihat secara lebih detail pertumbuhan e-commerce 2021 aja, memang pada saat pandemi semua berpindah ke e-commerce. Itu jumlahnya meningkatnya sebesar 52%. Pertumbuhan ekonomi digital kita juga 20%, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu lihat. Ini data-data yang menunjukkan bahwa peningkatan proyeksi terkait dengan ekonomi digital sangat tinggi. Proyeksinya kita bisa lihat di grafik yang paling bawah, bagaimana industri e-commerce itu, karena di dalamnya macam-macam ya, ada fashion, elektronik, toys, furniture, food, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat itu growth-nya luar biasa dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kita harus mempersiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin bisa mengganggu percepatan transformasi digital. Tantangannya ada terkait dengan cyber security, infrastruktur, mohon maaf tadi putus-putus ya, nah, ini infrastruktur, regulasi, dan last but not least, saya beri kotak, ini sumber daya manusia. Ibarat sebuah kendaraan, kita sudah memiliki kendaraan yang baik, misalkan demikian, tapi at the end, drivernya atau pengemudinya adalah harus orang-orang yang cakap. Begitu. Nah, saya masuk sedikit, ini perlu kita perhatikan, begitu kita shifting ya, ke dunia digital, kita harus melihat ada 4 perilaku perubahan manusia sebagai konsumen dari teknologi tersebut. Pertama adalah fokus memenuhi kebutuhan pasar, kedua gaya hidup baru terpusat di rumah. Kita sekarang tidak dibatasi oleh ruang waktu ya. Saya melakukan FitCon ini di Bogor kebetulan. Bapak Ibu di mana seluruh Indonesia, terima kasih, ini jumlah yang hadir pada hari ini luar biasa besar. Kemudian kita juga melakukan segala proses peningkatan edukasi melalui virtual ya. Bahkan ke depan, saya rasa tidak akan lama lagi kita menggunakan metaverse. Seolah-olah kita berada di dalam satu ruang, berkomunikasi, bahkan kita melihat dalam situasi yang tampak lebih real dengan menggunakan Google, memanfaatkan metaverse teknologi untuk
merasa engagement-nya lebih kuat begitu. Dan juga ada peningkatan rasa empati untuk membantu semata. Ini adalah beberapa sektor ekonomi digital yang memberikan dampak ya luar biasa. Pertama, fintech. Kita pembayaran sangat nyaman, Bapak Ibu sekalian, semua secara digital. Kemudian semua juga bisnis bertransformasi ke arah digital dengan munculnya e-commerce dan sistem perbankan. Bapak Ibu, ini terjadi bahkan akan semakin cepat ke depan. Tapi hati-hati, tentu kita harus menyiapkan juga biasanya regulasi menyusul. Saat ini kita juga lagi mempersiapkan berbagai upaya untuk melindungi Bapak Ibu yang memiliki identitas atau data pribadi. Kami masih menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi agar segala identitas Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan aktivitas di dunia digital terlindungi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit meng-highlight. Ini bukan sebuah kekhawatiran, tapi sebuah tantangan. Indonesia membutuhkan, diproyeksikan hingga tahun 2030, 9 juta talenta digital. Besar sekali. Atau 600.000 per tahun hingga tahun 2030. Ini kita harus menggenjot karena diproyeksikan ada 2 juta posisi pekerja yang tergantikan karena adanya digitalisasi tersebut. Jadi kenapa itu penting? Karena memang ada area yang tergantikan. Yang dahulu, sebagai contoh paling sederhana, di pintu tol biasanya untuk pembayaran menggunakan manusia. Namun sekarang semua menggunakan digital payment. Dahulu kita melakukan pembelian-pembelian langsung di supermarket. Saat ini semakin banyak kita merasa lebih nyaman berbelanja digital. Mengurangi jumlah pegawai, mengurangi jumlah manusia yang terlibat langsung. Namun rantai prosesnya tidak berubah, hanya berubah shifting ke digital. Tapi di balik itu tetap diperlukan manusia-manusia menghandle secara digital. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya shifting itu ada proyeksi bahwa kebutuhan jumlah pekerja yang terdampak teknologi bahkan AI dan juga robotik itu akan menjadi 9,5 juta pekerja. Ini terdampak. Kayaknya kita khawatir ya, besar sekali jumlah pekerja yang akan hilang karena adanya teknologi ini. Robotik, AI, machine learning, deep learning, big data, dan lain sebagainya. Tapi shifting itu bisa kita kendalikan karena ada munculnya potensi yang membutuhkan para pekerja digital. Mau tidak mau, generasi selanjutnya harus menguasai tadi 8 sektor yang dibutuhkan oleh para pekerja di masa depan. Opportunity walaupun loss 9,5, tapi ada potensi 26 juta pekerjaan. Ini hasil riset dari McKinsey 2018. Nah, apa saja? Nah, ini kita menyiapkan berbagai program unggulan literasi digital untuk mencetak talenta-talenta digital. Khususnya Bapak Ibu, ini untuk kita tidak hanya keperluan mereka yang menjadi resources sumber daya manusia yang sifatnya coding segala macam, tapi juga mensupport kepada UMKM. Karena ini adalah basis ekonomi kemasyarakatan. Nah, di sini kewirausahaan UMKM menjadi kekuatan Indonesia di masa depan. Tidak kalah penting, selain menggenjot UMKM dan wirausaha, saat ini generasi muda kami dorong, kami kebetulan bersama KL lainnya juga mendorong muncul
berkembangnya startup. Memang startup berbeda dengan UMKM. Secara mekanisme bisnis model, bisnis proses, dan lain sebagainya berbeda. Kami memiliki program 1000 startup digital yang mengkhususkan diri agar rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, pada saat lulus, mereka bukan mencari pekerjaan, tapi justru mencetak usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Program 1000 startup nanti silakan Bapak Ibu sekalian kalau tertarik untuk mendalaminya membuka di portal kami ya, 1000startupdigital.id. Itu kami setiap tahun berupaya untuk di seluruh Indonesia bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia agar semakin banyak generasi muda kita menjadi teknopreneur ataupun entrepreneur digital. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana visi dari Bapak Presiden yang kebetulan menjadi amanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, Bapak Joni G. Pelate, mengkhususkan meng-highlight terkait literasi digital. Kami melihat dari seluruh aspek yang tadi 5 tersebut ya, infrastruktur, ada pusat data, transformation roadmap, segala macam. Sumber daya manusia itu menjadi kunci keberhasilan. Untuk literasi digital, memang kita harus mempersiapkan. Ada 4 aspek, digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety. Ada 2 aspek yang kiri dan kanan itu terkait dengan technical aspek, digital skill dan digital safety. Tapi 2 aspek yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah digital culture dan digital ethics. Semoga kami mengharapkan di tahun 2024, di saat tahun politik ya, kita semakin lebih menghargai bagaimana kultur digital itu harus dilakukan oleh masyarakat. Etika yang harus dikedepankan. Karena digital itu borderless. Siapapun bisa mempengaruhi yang lain, baik melalui sosial media ataupun percakapan peer-to-peer, ataupun menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita jaga persatuan kesatuan dengan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin baik. Etika ini menjadi penting karena seringkali banyak yang lupa, bahkan mengabaikan seolah-olah di dunia digital kita menjadi person yang berbeda. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar masyarakat paham bahwa di dunia digital kita sebenarnya adalah makhluk yang sama. Ini adalah program yang dimiliki Kementerian Kominfo. Kami mencetak setiap tahun sekitar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital, kita sebut basic digital skill, digital literacy. Tapi yang paling penting adalah di level intermediate dan advanced skill. Di intermediate dan digital skill, kita memiliki program Digital Talent Scholarship. Itu Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti untuk memperdalam, baik secara bisa apply di kami ya. Itu kita bekerja sama dengan banyak universitas dan tempat-tempat pendidikan khusus terkait digital. Kita bekerja sama dengan Facebook, Amazon Web Services, Alibaba, Microsoft, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Scholarship, di sini kita memberikan, ada yang sifatnya scholarship ya, S2, S3, tapi yang paling penting adalah, khusus untuk digital talent, kami memberikan pelatihan, ada yang 3 bulan, atau 4 bulan, tergantung dari programnya, agar mereka memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhannya. Yang tadi kita sebutkan ya, entah itu artificial intelligence, machine learning, deep learning, big data, AI, dan segala. Kami menyiapkan scholarship tapi pelatihan certified yang bisa diikuti. Jumlahnya 200.000. Silahkan ikut dan jangan sampai terlambat. Khusus bagi para pimpinan lembaga ada advanced digital skill. Ini sebagai Digital Leadership Academy.
Ini untuk pimpinan-pimpinan daerah, para pejabat, ya eselon 2 ke atas, mereka akan mengikuti. Ini program selama 1 bulan dengan 8 mitra universitas terdepan. Ada NUS, MIT, Oxford, Cambridge, Harvard, begitu. Tujuannya adalah agar mereka paham, para pemimpin pengambil keputusan, agar tidak terjadi kesalahan keputusan manakala terkait dengan transformasi digital. Sehingga para pengambil keputusan ini paham bahwa apa yang diputuskan tidak boleh menghambat atau mereduce kecepatan transformasi digital. Bapak Ibu sekalian, silahkan mampir ya. Ini kami sedikit promosi terkait dengan literasi digital. Silahkan mampir di literasidigital.id ataupun di YouTube kami. Itu ada Siberkreasi, di mana kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Bapak Ibu sekalian, akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan dalam jaringan sehingga terputus beberapa kali, tapi semoga tidak mengurangi makna dan arti dari apa yang kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan transformasi di bidang perpustakaan. Saat ini semua sudah berbasis digital, namun demikian harus kita perhatikan semoga tidak hanya mereka yang di kota-kota besar dapat mengakses segala digital library yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, namun juga hingga ke saudara-saudara kita di pedesaan.